Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Saya Wiwi Sundari dengan NIM 0704201010 semester 6. Salam kenal ya teman-teman semua. Nah, adapun tujuan pembelajaran video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Mikroteknik Hewan yang diajarkan oleh Ibu Syukriya. Teman-teman semua, tahukah kalian tentang pengertian preparat? Nah, jadi preparat ini merupakan spesimen atau sediaan anatomi patologi yang diawetkan untuk tujuan penelitian dan pemeriksaan. Nah, preparat ini umumnya berukuran makroskopik dan mikroskopik. Nah, jadi teman-teman, keberhasilan pemeriksaan makroskopik ini sangat dipengaruhi dengan adanya teknik pewarnaan yang kita gunakan. Nah, kenapa ya penting gitu kan? Nah, karena untuk memisahkan unsur-unsur yang terdapat di dalam sampel. Contohnya itu kayak adanya kotoran, adanya parasit, dan unsur-unsur lainnya dalam sediaan. Nah, kemudian salah satu teknik pewarnaan yang sering digunakan itu ialah pewarnaan HE dalam pewarnaan jaringan. Nah, terutama dalam sediaan histologi ya teman-teman. Nah, jadi salah satu teknik yang digunakan dalam pembuatan preparat ini adalah metode Wolmund. Nah, di mana ketahanan serta pembuatan preparat dapat digolongkan menjadi preparat sementara, preparat semi permanen, preparat permanen, preparat hapusan, preparat squash, preparat irisan, dan preparat Wolmund. Nah, di mana pembahasan saya hari ini tentang pembuatan preparat Wolmund embrio ayam. Nah, kira-kira apa ya Wolmund itu? Teman-teman ada yang bisa jawab enggak? Nah, jadi teman-teman semua, Wolmund ini salah satu teknik yang digunakan dalam pembuatan preparat adalah metode secara keseluruhan atau Wolmund. Nah, di mana Wolmund ini dia berasal dari kata wol, artinya keseluruhan, utuh tanpa pengirisan. Dan mund artinya gunung atau tutup, yang artinya seluruh spesimen utuh ditutup atau ditetesi dengan medium penutup. Nah, medium ini digunakan untuk membuat preparat organisme utuh yang nantinya itu akan diamati di bawah mikroskop tanpa adanya pengirisan. Nah, Wolmund ini juga merujuk pada penyiapan sediaan yang terdiri dari seluruh bagian organ tubuh organisme secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam metode ini, preparat yang diamati itu secara utuh, teman-teman. Baik itu berupa sel, jaringan, organ, maupun individu lainnya. Nah, Wolmund ini juga terlihat dalam wujud utuhnya seperti saat organisme tersebut masih hidup. Jadi ketika kita membuat preparat Wolmund ini, kita itu seperti melihat organisme yang utuh gitu, tapi dalam ukuran yang kecil, dalam bentuk preparat gitu. Sehingga pengamatan yang kita lakukan itu hanya terbatas pada morfologi secara umumnya saja gitu, teman-teman. Nah, ini adalah gambar dari hasil preparat utuh yang mirip gitu sama organismenya. Nah, ini adalah preparat embrio ayam. Nah, di mana metode yang digunakan untuk pembuatan preparat embrio ayam ini dia menggunakan metode Wolmund. Nah, di mana metode ini untuk mengamati struktur yang terkait dengan organ embrio secara keseluruhan. Nah, meskipun sulit gitu untuk kita menemukan lokasi yang tepat dalam pemprosesan pembuatan preparat ini, tapi hasil yang
kita dapatkan nantinya itu sama seperti embrio ayam tersebut. Nah, kenapa kita menggunakan embrio ayam gitu kan? Nah, jadi embrio ayam ini sering gitu digunakan dalam laboratorium untuk mempelajari embriologi karena pada dasarnya itu pembentukan tubuh dan diferensiasi awal sistem organ mudah untuk kita pahami. Jadi, kita menggunakan preparat utuh ini salah satunya menggunakan organisme embrio ayam. Kemudian, telur ayam juga memiliki karakteristik yang dapat dijadikan sebagai perantara antara ikan dan amfibi gitu kan. Nah, jadi aplikasi Walmon ini juga dapat kita gunakan pada hewan lain seperti kayak cacing pipih, sagita, semut, kumbang, nyamuk, lumut, dan bisa juga digunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan preparat Walmon. Nah, di mana kelebihannya itu dapat mengamati bentuk spesimen secara keseluruhan pada setiap bagian. Kemudian kekurangannya itu, nah metode ini itu hanya bisa dilakukan pada hewan dengan ukuran yang kecil saja, tidak bisa hewan yang berukuran besar gitu. Nah, dalam proses ini, dalam proses pembuatan preparat utuh, yang pertama kita belajar tentang fiksasi. Nah, fiksasi atau stabilisasi itu merupakan tahap krusial dalam histoteknik yang bertujuan untuk mempertahankan morfologi jaringan seperti kondisi awal atau fisiologis. Nah, tujuan utama fiksasi adalah untuk mengawetkan protoplasma agar tetap mirip dengan keadaannya saat hidup. Cairan fiksasi berfungsi sebagai pengawet, mencegah autolisis dan perkembangan bakteri. Nah, jadi dalam proses ini tuh jaringan menjadi lebih padat dan memudahkan pemotongan menggunakan mikrotum. Nah, tujuan utama dari fiksasi ini untuk mengawetkan protoplasma agar tetap mirip gitu sama keadaan yang masih hidup. Nah, di mana cairan fiksasi itu berfungsi sebagai pengawet serta mencegah autolisis dan pertumbuhan bakteri. Nah, di mana dalam fiksasi ini dia itu menggunakan NBF 10%. Nah, jadi selain MBF, fiksasi ini juga bisa kita gunakan fiksasi ini juga bisa kita menggunakan larutan fiksatif yang lain gitu, kayak larutan krayon. Nah, di mana larutan krayon ini memberikan hasil yang baik gitu pada pengamatan mikroskopik. Adapun jenis cairan fiksasi yang umum digunakan adalah formalin, glutaraldehid, atau etanol. Kemudian mengumpulkan protoplasma menjadikannya tidak larut dan mengeraskan jaringan sehingga mempermudah pengirisan. Reagen yang paling umum digunakan sebagai zat stabilisasi adalah si NBF 10% ini. Kenapa? Karena dia dapat memberikan hasil yang jelas terhadap inti sel, sitoplasma, keseragaman warna, dan sel endotel pada gambaran mikroskopik sediaan jaringan gitu. Yang kedua ada dehidrasi. Nah, dehidrasi ini merupakan metode yang dipakai untuk menghasilkan seluruh cairan pada jaringan setelah proses fiksasi sehingga dapat diisi dengan parafin dan membentuk blok preparat. Fungsi dari pengawetan ini adalah untuk membuat blok jaringan menjadi keras dan kaku agar dapat diiris menjadi tipis. Nah, jadi sebelum dilakukan pengawetan, jaringan yang udah difiksasi itu kita cuci untuk menghilangkan kelebihan zat dari si fiksasi tersebut.
Dan kemudian si dehidrasi ini dengan menggunakan etil alkohol atau bahan dehidrasi lainnya dengan konsentrasi yang semakin tinggi, larutan yang digunakan dalam dehidrasi ini itu adalah alkohol dengan konsentrasi mulai dari yang rendah hingga konsentrasi yang tinggi gitu. Nah, di mana masing-masing dari proses dehidrasi ini selama 1 jam. Yang ketiga ada pembersihan, di mana dealkoholisasi adalah prosedur untuk menghilangkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan larutan yang bisa berikatan dengan parafin. Nah, proses ini menggunakan berbagai jenis bahan pembersih seperti zilol, zilena, dan tolu atau toluena. Nah, tahap pembersihan ini itu sangat sensitif. Kenapa dikatakan sensitif? Karena jika kayak masih ada gitu terdapat alkohol sedikit aja gitu di dalam jaringan, maka parafin itu sulit untuk menembus ke dalam jaringannya, dan ini pasti mempengaruhi dari kualitas jaringan. Nah, kemudian proses pembersihan ini seperti yang saya bilang tadi menggunakan berbagai jenis bahan pembersih seperti zilol, atau zilena, dan toluol atau toluena. Kemudian ada penanaman atau embedding. Nah, proses embedding ini merupakan proses membenamkan sampel yang telah diproses dengan benar ke dalam media yang mendukung proses mikrotube. Nah, media yang dapat digunakan adalah lilin parafin. Nah, proses embedding dilakukan menggunakan basemol yang tahan panas dan penghantar dingin. Dan setelah membeku akan membentuk blok yang memudahkan proses mikrotomi. Nah, jadi teman-teman semua, embedding itu proses untuk menggantikan cairan pembersih dari jaringan dengan parafin. Nah, cairan pembersih ini harus kita keluarkan gitu dari jaringan karena itu dapat mengkristal dan membuat jaringan itu mudah robek saat dipotong. Saat kita potong itu jaringannya akan cepat robek kalau nggak dikeluarkan si jaringannya itu, cairan. Nah, di mana prosesnya itu melibatkan membenamkan jaringan dalam larutan parafin selama 3 kali dan dipanaskan dalam jangka waktu tertentu agar parafin tidak membeku. Selanjutnya ada pembuatan atau blocking. Nah, pemblocking adalah tahap di mana parafin padat dicairkan dan diisi ke dalam jaringan untuk memadatkannya dan mempermudah pemotongan dengan mikrotube. Parafin dapat digunakan sebagai media pengisian dan prosesnya dimulai dengan menyiapkan tempat pemblokiran, menuangkan parafin ke dalamnya, dan memasukkan organ ke dalam parafin yang sudah disiapkan. Nah, jadi setelah blok parafin kering dan beku, tahap selanjutnya itu dapat kita keluarkan dari tempat pemblokiran, dan proses selanjutnya yaitu jaringan kita ambil dari kaset dan ditempatkan pada cetakan dasar. Kemudian parafin cair yang sama dengan yang digunakan pada proses infiltrasi dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian orientasi jaringan yang baik sangat penting untuk memudahkan proses pemotongan jaringan tersebut. Selanjutnya ada pemotongan. Nah, di mana pemotongan ini adalah suatu proses di mana jaringan itu dipotong dengan menggunakan mikrotube dan kemudian ditempelkan pada kaca objek untuk diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan sediaan yang dapat diamati dengan mikroskop. Nah, jadi biasanya dalam pemotongan itu dia pakai pisau khusus yang disebut dengan mikrotube. Nah, di mana mikrotube ini digunakan untuk memotong jaringan menjadi potongan yang sangat tipis sesuai dengan ketebalan yang diinginkan.
Nah, pada proses pemotongan, potongan jaringan ini dia dipotong tebal 4-5 mm dari blok parafin menggunakan mikrotum. Nah, blok parafin ini kemudian dipasang gitu pada dudukan mikrotum dan dipotong menjadi potongan-potongan seperti pita. Nah, potongan tersebut kemudian diregangkan pada waterbath untuk menghindari adanya lipatan pada bagian parafin. Nah, akhirnya bagian tersebut ditempelkan pada kaca objek untuk dapat kita amati dengan mikroskop gitu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar pemotongan pada slide ini. Kemudian ada voting. Nah, di mana proses voting ini dia melibatkan penempatan benda kaca ke dalam air panas dan kemudian dipindahkan ke pita parafin untuk merekatkannya. Tujuannya itu untuk merekatkan pita parafin pada benda kaca dengan menggunakan water bath yang suhunya 60 derajat Celcius. Nah, jadi teman-teman, penting juga untuk kita memastikan bahwa air yang kita gunakan itu bersih, kemudian suhunya juga nggak terlalu panas, dan waktu pengembangan juga tidak terlalu lama karena dapat menyebabkan artefak pada jaringan itu rusak gitu. Nah, setelah pita itu menempel pada benda kaca, sediaan harus dikeringkan untuk menghilangkan sisa air pada pita jaringan dengan menggunakan oven atau hot plate. Nah, selanjutnya ada deparafinisasi, yaitu penghilangan parafin adalah tahap penting dalam proses pewarnaan jaringan dengan menggunakan zilol sebagai pelarut untuk membersihkan parafin dari jaringan dan kaca benda. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghilangkan parafin dari jaringan dan kaca objek. Nah, teman-teman, proses deparafinisasi ini perlu dilakukan sebelum proses pewarnaan, di mana itu untuk menghindari adanya kegagalan dalam proses pewarnaan. Nah, di mana zilol digunakan sebagai reagen dalam proses deparafinisasi gitu. Nah, jaringan harus menjalani proses deparafinisasi menggunakan zilol selama 10 menit sebelum dicuci dengan etanol bertingkat untuk menghilangkan parafin dan pelarut organik yang ada dalam jaringan. Nah, adapun gitu, beberapa faktor dapat menyebabkan kegagalan dalam proses deparafinisasi ini, seperti pemilihan suhu yang tidak sesuai pada deparafinisasi, kemudian prosedur yang tidak tepat, kemudian penggunaan reagen yang tidak teratur dan nggak cocok gitu, sehingga menyebabkan air tidak dapat masuk ke dalam jaringan untuk mewarnai komponen sel. Nah, di mana waktu pengecatan yang terlalu lama atau adanya endapan pada reagen dapat menyebabkan warna yang kurang baik. Sedangkan deparafinisasi yang tidak sempurna ini dapat menyebabkan sitoplasma yang kurang jelas. Nah, proses deparafinisasi dapat dilakukan menggunakan sabun cuci piring kayak Mama Lemon, kemudian sejenis sabun cuci piring yang lain gitu, dengan 2 konsentrasi, yaitu 2% dan 2,5%. Kemudian diparafinisasi pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ada pewarnaan dan mounting. Nah, di mana proses pewarnaan merupakan satu langkah yang dilakukan untuk memberikan warna pada jaringan yang sudah dipotong, sehingga unsur-unsur jaringan dapat dilihat dengan mudah saat dilihat dengan mikroskop.